Dan tahu apa yang dia lihat? Dia lihat dirinya sendiri lagi di depan pintu kelasnya bawa jajan. Oke, selamat datang teman-teman di channel DDR Trip. Hari ini kami memiliki sesuatu yang sangat istimewa untuk kalian, yaitu segmen baru berjudul DDR Story. Ini tuh sudah pernah kita tampilkan juga ya, kayak cerita manusia harimau, terus cerita tersesat di hutan, dan cerita yang lainnya. Tapi kalau kali ini tuh kita bakal tayang di malam Jumat ya. Kita bakal menampilkan cerita menarik, baik itu horor, misteri, dan banyak cerita lainnya. Nah, untuk kali ini kami akan membacakan beberapa pengalaman menarik dari warga Twitter yang telah terlibat dalam dunia paralel. Nah, pertanyaannya, apa itu dunia paralel? Dunia paralel ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa di luar alam semesta tempat kita tinggal ini masih terdapat alam semesta yang lain. Atau kalau sederhananya, ada kita dalam semesta yang lain gitu. Kayak aku nih di sini, terus ada aku yang lain juga gitu di semesta yang lain gitu. Mungkin sederhananya yang aku pahamin kayak gitu, guys. Coba kalau pemahaman kalian tentang dunia paralel itu gimana? Silahkan komentar di bawah ya. Oke, kita mulai cerita pertama dari akun @_avo_cadi. Aku nggak tahu cerita ini termasuk parallel universe apa bukan. Tapi sekitar 4 tahun lalu, pas aku masih SMA, adik kelasku kan ikutan camp pramuka di KRC. Terus dia bilang kalau dia lihat aku pakai baju kuning, celana sama kerudung hitam. Terus lagi dibonceng sama cowok pakai hoodie marun naik moge. Terus mereka panggil dan orang itu nengok. Tapi pas waktu itu aku mikirnya, mirip aja palingan. Kan aku lagi di rumah pas mereka camp. Terus 2 tahun setelah itu beneran aja kejadian. Aku ke KRC pakai setelan kayak gitu. Dibonceng dia yang pakai hoodie marun, terus naik moge juga. Terus di rumputan ada anak pramuka lagi pada ngumpul dan ada yang manggil nama aku. Jelas banget sumpah. Soalnya doi juga nanya, "Itu siapa? Kamu kenal?" Terus aku cuman sekedar nengok anak pramuka itu doang. Jadi si Avocado ini tuh cerita kalau teman dia tuh pernah ngeliat dia di suatu tempat, tapi sebenarnya pada kejadian itu dia lagi di rumah. Tapi beberapa tahun kemudian dia mengalami hal yang udah diceritain sama temannya tadi itu. Kira-kira gitulah ya. Udah lumayan paham belum nih metodenya dari dunia paralel. Oke, kita masuk ke cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua ini dari akun @itsshiobai gitu ya. Bisa dilihat langsung. Jadi ingat waktu SD mau nelpon minta jemput, tapi ternyata ketinggalan HP-nya di rumah. Aku pakai telepon sekolah buat nge-call HP aku sendiri, terus ada yang ngangkat. Suaranya persis banget sama suara aku sendiri. Aku tahu soalnya aku sering ngerekam diri sendiri pas latihan ngomong Inggris. Aku bilang, "Assalamualaikum, halo ayah." Karena aku tahu emak kerja dan kakak masih sekolah, tapi malah dijawab, "Halo?" sama entah siapa. Aku kaget, refleks, aku tutup teleponnya. Terus karena bingung, aku coba telepon lagi tapi nggak diangkat. BTW aku nggak nelpon HP ayah karena lupa nomornya. Hehe. Skip. Pas kelas 9, aku nggak masuk karena sakit, terus lagi nonton TV. Tiba-tiba ditelepon nomor nggak dikenal. Pas aku angkat, yang muncul, "Assalamualaikum, halo ya." Terus aku refleks ikut bilang, "Halo." Tiba-tiba dimatiin. Terus aku ngeh, dan pas ditelepon lagi aku nggak angkat karena ketakutan gitu, guys. Oke, lumayan juga ya. Kalian ngerti nggak sih sama cerita yang diceritain sama It's
show bayi ini. Jadi dia pernah nelpon nomornya pas lagi di rumah, terus ada yang angkat, padahal nggak ada siapa-siapa di rumah. Terus pada kesempatan yang lain, pas lagi dia sakit, ada yang nelpon. Itu kayak dia di masa yang lalu gitu. Soalnya kata-katanya mirip gitu kan, dan berhubungan gitu. Lumayan seru juga ya. Oke, kita lanjut cerita yang ketiga. Dari akun @octavianxx ya. Aku tadi pagi habis diceritain sama adik aku tentang pengalaman kayak gini. Jadi waktu itu di sekolah dia tuh mau jajan kan. Dia terus keluar kelas. Udah tuh, dia udah selesai jajan dan balik ke kelas. Nah pas sampai ke kelas, dia bingung. Soalnya dia ingat banget pas keluar kelas, dia nggak nutup pintu kelas itu. Sedangkan pas dia balik, itu pintunya udah ditutup rapat. Dan itu posisinya dia lagi sendirian, nggak ada orang sama sekali. Habis itu dia ketok pintu sambil bilang gini, ada orang nggak di dalam? Bukain pintu dong. For your information, ini tuh pintunya nggak bisa dibuka dari luar, soalnya pintunya nggak ada handle-nya. Nggak lama pintunya kebuka, terus ada orang lari-lari dari dalam nabrak dia. Tapi dia nggak lihat itu siapa karena orangnya kayak buru-buru. Tapi orangnya pakai seragam sama kayak yang adik aku ini pakai. Adik aku bingung, dalam hati dia ngomong, ini orang kenapa pakai lari segala. Habis itu dia tutup pintunya rapat. Dia jalan ke kursinya, duduk sambil makan jajan yang tadi dia beli. Pas lagi makan, ada yang ngetok pintu sama ngomong gini dari luar, ada orang gak di dalam? Tolong bukain dong. Adik aku bingung dong. Dia mikir, wah ini orang kok ngomongnya sama kayak yang aku tadi. Ngintiplah dia dari jendela dekat pintu. Dan tahu apa yang dia lihat? Dia lihat dirinya sendiri lagi di depan pintu kelasnya bawa jajan. Dia ketakutan, habis itu dia buka pintu. Keluar kelas sampai nabrak dirinya yang lain tadi di depan pintu kelas. Lumayan bikin merinding ya guys ya. Berkesinambungan sekali ya. Jadi dia kayak masuk ke kelas, terus ngomong sesuatu, ada yang lari nabrak dia. Terus pas dia di dalam, ada yang ngomong kayak dia ngomong tadi, terus malah dia ya guys yang lari kali ini, terus nabrak dia yang lain. Wow, luar biasa ya. Kayak merinding gitu guys. Kalian ngerasain gak sih? Oke, kita lanjut ya cerita selanjutnya. Kalau ini cerita dari akun @cubzakes ya. Percaya Dar, aneh emang, tapi aku pernah ngalamin beberapa kali. Pokoknya waktu itu teman-temanku tiba-tiba chat aku, nanya aku mau pindah kemana. Soalnya di stasiun itu aku lagi bawa tas yang buat pulang kampung ya, kayak koper gitu ya. Warnanya biru sama lagi pakai kemeja warna krim. Aku yang waktu itu cuma rebahan di rumah, kaget dong. Bahkan mereka sampai nunjukin foto orang itu. Dan ternyata mukanya emang persis sama mukaku. Tapi waktu itu aku positive thinking aja, siapa tahu emang cuma mirip. Dan yang bikin aku kaget, 2 tahun kemudian, yaitu sekitar bulan Mei lalu, aku pergi dari rumah. Aku naik kereta api dari stasiun yang sama dengan yang sebelumnya dibilang temanku. Dan anehnya, aku pakai kemeja krim dan bawa tas biru yang sama. Padahal kemeja krim itu masih baru banget aku beli di bulan Maret kemarin. Aku juga sempat ngerasa dipanggil sebelum masuk ke kereta. Cuman karena buru-buru jadi nggak terlalu sadar. Entah ini cuman kebetulan atau apa, aku nggak tahu. Ya ini termasuk cerita yang luar biasa juga ya. Jadi dia awalnya di chat sama temennya kalau temannya ngelihat dia di tempat yang berbeda, padahal waktu itu dia lagi di rumah gitu. Tapi beberapa tahun kemudian kejadian kalau
dia berada di tempat yang sama dengan baju yang sama seperti yang diceritain temannya. Kalian pernah ngalamin hal kayak gini sih guys? Kayak kalau aku sih nggak pernah ngalamin ya, tapi kayak dejavu sih pernah, kayak udah pernah ngerasa pernah kita sesuatu tempat gitu nggak asing gitu, suasana yang nggak asing gitu pernah. Cuman kayak yang kejadian kayak gini sih belum pernah ya, dan kayak menarik banget gitu. Kayak ada yang ngelihat kita menjalani masa depan padahal kita belum sama sekali di masa tersebut gitu. Oke. Cerita selanjutnya ini berasal dari akun @cosmoviralnz gitu ya. Dulu aku anak pondok. Kalau nelpon cuma setiap hari Minggu. Waktu itu hari Rabu aku dipanggil ustazah. Katanya ortuku nelpon. Aku kira kenapa pas aku angkat ortuku bilang, "Kok tadi malam nelpon jam 1 malam?" Padahal aku gak nelpon siapa-siapa malam itu. Apalagi waktu itu hari Rabu, hari sekolah. Gak mungkin dong aku nelpon. Terus kata ortuku, suaranya teleponnya begini, "Halo, mama mana?" Gitu aja. Habis itu dimatiin teleponnya. Aku sih awalnya nganggap ada yang salah sambung, walaupun itu HP-nya ustazah. Gak mungkin dong ada yang pakai jam 1 malam. Nah akhirnya terlupakan kejadian itu. Sampai ada waktu hari Minggu malam Senin. Sekolah aku ada acara sampai larut malam. Jadi ustazah nitipin HP-nya ke aku. Kata beliau, kalau mau telepon ortu gak apa-apa. Akhirnya aku nelpon ortu jam 1 malam. Aku bilang, "Halo, mana mama?" Nah di situ aku sadar tentang kejadian dulu. Karena shock, akhirnya aku tutup teleponnya. Besoknya aku telepon ortuku lagi. Aku tanya, "Mah, tadi malam jam 1 ada nelpon kah?" Jawaban mamaku, "Hah? Gak ada kok, gak ada telepon masuk." Padahal sebelumnya aku yakin betul teleponnya diangkat, tapi gak masuk. Wow, kayak merinding gitu guys. Dia nelpon itu terakhir pas malam-malam itu kan. Tapi mamanya itu nerima teleponnya itu lebih dulu dari dia nelpon pas acara sekolahnya itu guys. Waktunya bagaimana mungkin guys, dia itu nelpon di masa depan tapi mamanya tuh nerimanya tuh kayak di masa lalu gitu guys. Dan itu berkesinambungan ya dari omongannya kayak, "Halo, mana mama?" gitu. Terus pas dikonfirmasi lagi, mama itu nggak pernah nerima telepon pada malam pas ada acara sekolah gitu ya. Menarik. Oke guys, mungkin segitu aja cerita kita tentang dunia paralel pada malam hari ini. Nah setelah menonton cerita tadi, gimana nih? Kalian ngerti belum tentang dunia paralel? Atau kalau kalian pernah ngalamin hal yang sama kayak cerita-cerita tadi, kalian boleh cerita di kolom komentar. Dan kita boleh banget buat diskusi di kolom komentar tentang dunia paralel ini. Karena menurut gue itu menarik banget guys. Kayak seru aja gitu. Tentang kayak tadi dia nelpon mamanya di masa depan, tapi mamanya nerima telepon itu lebih dulu gitu. Terus kayak yang dia nelpon ke rumah tadi, terus dia nerimanya di masa depan juga ya, padahal dia nelponnya di masa lalu gitu kan ya. Itu yang disebut dengan dunia paralel gitu guys. Atau mungkin kalian punya pemahaman tentang dunia paralel itu kayak gimana? Silahkan komentar di bawah aja ya guys ya. Terus komentar juga kedepannya bagusnya kita bakal cerita tentang apa. Oke, mungkin segitu dulu konten kita tentang dunia paralel di segmen baru kita, yaitu DDR Story. Oke, like video ini, follow akun Instagram @yulianderputra_. Sampai jumpa, bye. Peliharaan baru aku guys.
namanya kumbang badak ya. Di culanya ada 3. Jadi dia lagi makan nih guys malam ini. Hai, kenalan dulu. Lagi makan nih guys.